Selamat siang semuanya, saya Wiwi Wijayabun dari kelas 9B akan menyampaikan materi penginjilan terkait anugerah dan dosa. Anugerah, pengertian dari anugerah dulu. Surga atau hidup kekal adalah anugerah dari Allah. Tertulis langsung di Roma 6 ayat 23b. Dan untuk surga atau hidup kekal itu tidak diperoleh melalui upah atau usaha ya, alias gratis. Nah, ilustrasinya misalkan saya memberi kalian sebuah hadiah. Hadiah itu tidak diperoleh karena usaha atau upah, tapi gak semua orang bisa dapetin walaupun gratis kan. Nah begitu juga dengan surga atau hidup kekal, tidak semua orang bisa memperolehnya. Dan ada satu hal yang menghalangi anugerah ini, yaitu dosa. Dosa itu adalah perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum Allah, seperti contoh berzina, membuli, memukul, membunuh, dan bahkan mengabaikan Allah saja sudah termasuk dalam dosa. Contoh ilustrasinya, kita melakukan 3 dosa dalam sehari, maka dalam 1 tahun kita melakukan lebih dari 1000 dosa. Maka apabila kita melakukan dosa selama 80 tahun, kita sudah menciptakan lebih dari 80.000 dosa. Dengan jumlah dosa sebanyak itu, apakah bisa masuk surga? Jawabannya tidak, bahkan mustahil. Nah, selanjutnya ada juga yang beranggapan bahwa apabila melakukan banyak dosa, kita bisa mengatasi dengan berbuat baik sebanyak mungkin. Jawabannya tidak, karena dalam ilustrasi 10 butir telur misalnya, kita memasak telur dadar menggunakan 10 butir telur. 9 butir telur yang kita masukkan itu telurnya bagus, tapi apabila 1 butir telur terakhir itu busuk, apakah masih layak pakai atau layak dimakan? Jawabannya tidak, itu tidak layak untuk disajikan. Nah, sama juga seperti dosa. Semua perbuatan baik kita bisa tercemar oleh 1 dosa saja, dan maka dari itu jangan berbuat dosa. Tapi anugerah hidup kekal itu hanya bisa diterima dengan iman saja atau bisa diibaratkan sebagai kunci. Nah, tapi hanya ada 1 kunci yang dapat digunakan untuk membuka pintu tersebut atau diibaratkan seperti surga, yaitu iman yang tidak menyelamatkan. Nah, untuk iman tidak menyelamatkan contohnya melompat dalam gelap, yang artinya kita tahu, kita percaya, tapi kita tidak tahu siapa yang kita percaya. 2. Iman yang bersifat akal saja. Kita tahu, setuju, dan mengetahui sejarah tentang Yesus, tapi kita secara pribadi tidak menerima Yesus. Itu adalah contoh dari iman yang bersifat akal saja. Dan 3, iman yang bersifat sementara, yang dimana kita berarti mengandalkan Yesus hanya untuk hal-hal yang bersifat sementara. Nah, kalau iman yang menyelamatkan itu adalah iman yang menerima Yesus secara pribadi, mengandalkan Yesus di setiap saat, mau kita susah, mau kita dalam keadaan suka. Itu adalah iman yang menyelamatkan, yang dimana tentu menjadi satu-satunya kunci untuk membuka pintu menuju surga. Untuk ilustrasinya seperti kita sudah melakukan di atas air terjun Niagara. Dia melakukan hanya beralaskan tangan saja, dan bahkan ingin memasak. Pada percobaan tiba-tiba ada seorang anak laki-laki